Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat komunitas? Kali ini kita akan memulai sebuah program baru ya. Kalau bagi saya program yang sangat-sangat monumental bagi perkembangan majalah komunitas di Universitas Widyatama. Karena kita akan masuk ke model bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi, khususnya kita membuat video dalam hal konten daripada majalah komunitas. Nah, kali ini saya akan bahas khusus tentang tema daripada edisi terakhir, edisi 33 tahun 11 ya, bulan November 2022. Nah, kali ini saya akan membahas bersama pemimpin redaktur daripada majalah komunitas, Pak Lili. Oke, apa kabar Pak Lili? Baik, kabarnya Pak Meriza. Makasih udah datang pada edisi perdana nih. Terima Kita kasih, sama-sama. akan buat sebuah perubahan besar, monumental buat kebermanfaatan majalah komunitas. Ya. Yang saya dapat info dari Bapak, ini udah masuk 11 tahun. 11 tahun, betul. Masya Allah Bapak, nah gitu. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi rasanya sih Pak kalau bicara majalah komunitas, pertama kali saya baca ini di tahun ya awal-awal dulu, tapi versinya buletin. Iya. Buletinnya Pak. Betul Sekarang sekali. udah masuk ke majalah dan sekarang udah ada webnya juga ya Pak ya? Betul, sudah Ya, ada webnya. webnya Pak Meriza. alhamdulillah Ya. saya lihat bagaimana pemikiran-pemikiran terus berhubungan dengan pendidikan akademik gitu ya, Tridharma perguruan tinggi itu menjadi. Nah, Bapak, ini edisi ke-33. Ini sahabat-sahabat sekalian, ini edisi 33. Ini dari gambarnya juga bagi saya luar biasa ya. Covernya ya, covernya ini bagaimana hal yang berhubungan dengan jurnal, oke, lalu rasional jurnal gitu ya. Hal-hal yang berhubungan jurnal. Betul ya, Pak? Betul sekali. Nah, lalu ada kalimat nih Bapak, ada publikasi jurnal, ada apa? Nah, saya pengen tahu, Pak ini gimana nih? Ada apa dengan jurnal? Ya. Ya, jadi kalau kita cermati perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam hal ini masalah jurnal, ada beberapa hal yang memang cukup membuat kita prihatin sebetulnya. Okay. Beberapa contoh mungkin bisa kita ambil khususnya menyangkut masalah plagiasi. Oke, plagiarisme ya Pak ya? Plagiarisme. Ini Pak isu yang sangat ini Pak. Sangat-sangat concern kepada itu kita. bukan hanya terjadi di luar, Oke. di kita juga. Oke. Di luar seperti tahun 2011 itu ada seorang menteri di sebuah negara Yep. karena melakukan plagiarisme sampai mengundurkan diri. Kemudian kejadian juga di kita 2018, saya kira terdengar cukup juga di beberapa perguruan tinggi swasta yang kita pandang cukup mempunyai nama. Ya, akhirnya mereka juga mengundurkan diri. Oke. Nah, kemudian juga ada beberapa jurnal yang dibuat sedemikian rupa, ternyata jurnal itu setelah ditelusuri hanya dibuat oleh sekelompok tertentu yang ketika ditelusuri itu hanya itu saja yang menjalankan. Jadi tidak melalui proses yang benar. Yep. Nah, artinya ini apa yang terjadi? Yep. Ada sebuah krisis etika salah satunya, etika akademik dalam rangka mengejar publikasi. Apa kira-kira problemnya itu? Makanya di situ kami cantumkan publikasi jurnal ada apa? Nah, kalau kita lihat Pak Lili, memang ini relevan ya Pak. Iya. Karena kami pun sebagai seorang akademisi kan dituntut untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Pengajaran gitu ya, pengabdian gitu dan penelitian. Iya. Ini 3 aktivitas yang sangat relevan, bahkan itu jadi bagian daripada penilaian kinerja kami sebagai pendidik ya, akademisi. Nah, memang dari sisi tuntutan ya, kalau istilahnya apa ya, bagaimana seorang dosen pendidik harus bisa memenuhi kewajiban tersebut. Betul. Nah, di situ memang dituntut sebuah ya, kalau salah satu berpikir ilmiah kan kita harus mengikuti metode ilmiah ya Pak ya. Betul. Bisa dipertanggungjawabkan, gitu, ada etika di situ. Ya. Tapi menurut Bapak sebegitu isunya ini tentang jurnal ini,
menjadi mengkhawatirkan gitu Bapak? Iya, kami memandang seperti itu. Oke. Karena ada kecenderungan, Yap. saya kira sekarang itu bahwa motif ketika publikasi dilakukan, publikasi ilmiah di jurnal-jurnal itu, ada motifnya satu antara lain hanya mengejar image, Yap. mengejar insentif. Yap. Nah, kemudian juga yang penting bisa publish di jurnal. Oke. Sejauh mana dari kualitas dari naskah ilmiahnya itu yang akan diterbitkan itu kadang-kadang terlupakan. Nah ini kan menyedihkan bagi dunia pendidikan tinggi. Karena seperti Pak Mer katakan tadi bahwa di perguruan tinggi itu ada 3 hal yang mendasar. Bukan hanya lembaganya tapi juga tentunya dosennya. Penelitian, pengabdian, dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau kemudian juga ada publikasi. Ini kan merupakan sebuah kesatuan. Nah, publikasi itu sesungguhnya adalah buahnya dari 3 hal itu. Di mana ketiganya harus menjadi kesatuan yang dijalankan secara bersama-sama. Nggak mungkin kita publikasinya banyak, tapi kita juga tidak melakukan pengajaran. Oh, nggak mungkin, Bapak. Tidak melakukan penelitian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya kira begitu ya, Pak. Betul, Pak. Jadi satu adalah itu. Ini mungkin pentingnya menginformasikan lebih lanjut kepada kita atau teman-teman kita di dunia pendidikan. Maka kalau kita mengambil profesi sebagai dosen, maka tentunya 3 hal ini harus dilakukan. Mandatori, Bapak. Ya, mandatori. Betul. Gitu ya, Pak ya. Ini menjadi ini. Nah, Bapak, kalau di dalam edisi kita yang ketiga ini, dari sekian fakta yang Bapak temuin gitu ya, Pak ya. Makna yang menjadi isu utama Bapak ya, dihubungkan dengan kondisi jurnal saat ini. Apakah tadi bicara plagiarismenya, atau proses dia menghasilkannya, atau karena tuntutan setiap dosen itu untuk mengejar kewajiban nih. Atau terakhir karena ada iming-iming dalam tanda kutip ya. Ketika saya dapat ini dari isu-isu dibahas di komunitas kita ini apa nih Pak yang menjadi titik sentral Bapak? Jadi sentralnya memang itu yang tadi. Jadi menyangkut masalah kelihatannya ada menyederhanakan. Menyederhanakan dari 3 fungsi tadi. Yang penting kita bisa menulis jurnal, ada terbit. Tidak memperhatikan bagaimana itu proses ketika sebuah karya ilmiah kemudian diterbitkan menjadi jurnal itu. Mereka kelihatannya, bukan mereka ya mungkin, kelihatannya ini tidak dilalui. Yang penting hasilnya terbit. Ini kan sangat disayangkan. Betul, Bapak. Karena di situ berarti tidak memperhatikan juga bagaimana kualitas dari karya ilmiah itu, sehingga dengan demikian karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat. Satu manfaat bagi dosennya, manfaat bagi lembaganya, dan juga manfaat bagi masyarakatnya. Betul sekali Bapak. Karena bagi saya 3 rangkaian tadi dari pengajaran gitu ya, penelitian dan pengabdian, kalau itu disinkronkan semua menjadi hasil yang luar biasa Pak. Untuk di dalam sebuah penelitian di jurnal. Pada akhirnya tadi bermanfaat buat diri, buat lembaga dan juga masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi isu sekarang, Bapak. Betul. Bagaimana terjadi sinkronisasi antara lembaga dengan masyarakat. Nah, Bapak, ini semakin menarik nih bahasan untuk komunitas, Bapak. Tapi kita perlu lebih tajam lagi nih bahas karena di sini ada narasumber ya, Pak ya. Prof Dedi ya. Betul, Prof Dedi sama sendiri. Dua-duanya Pak Prof Dedi. Yang satu Prof Dedi Mulyana, yang satu lagi Prof Dedi Mulyasana. Nah, ini kita akan bahas di segmen kedua. Bagaimana pemikiran-pemikiran beliau, filosofinya kenapa jurnal dan apa yang harus dilakukan di jurnal, tidak hanya pada titik sisi yang diterbitkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, sahabat-sahabat komunitas sekalian, dapat dilihat dari majalah komunitas ini, redaktur mengulas kondisi real saat ini di jurnal, di penelitian, sehingga bisa memberikan solusi nanti untuk kebaikan kita bersama. Adapun nanti pemikiran-pemikiran dari narasumber di edisi 33 ini akan kita bahas di edisi segmen kedua. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sahabat-sahabat komunitas, kembali lagi kita di bagaimana kita membahas rubrik utama ya dalam majalah komunitas. Yang tadi kita udah bahas publikasi jurnal ada apa. Nah, sesi pertama tadi kita menggambarkan bagaimana latar belakang kondisi real yang membuat redaktur membahas tentang jurnal. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah pemikiran gitu ya, buah pikir daripada Prof. Dedi Mulyasana ya, yang jadi narasumber ya Pak Lili ya? Betul. Narasumber kita di kami. Edisi 33 kali ini gitu. Beliau adalah profesor di guru besar di Universitas Langgang Buana dan dengan kepakaran manajemen pendidikan ya. Pendidikan. Nah, Pak Lili, ini menarik nih. Kalau konteksnya kita udah dapat, bagaimana tanggapan seorang guru besar gitu ya, Prof. Dedi Mulyasana ini tentang fenomena yang terjadi. Ini kan bagi saya dan sahabat-sahabat komunitas ini jadi penting. Betul. Bagaimana sih seharusnya ya sebagai insan pendidikan gitu ya, insan akademik bisa merubah sesuatu yang fenomena tadi menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Ya, dalam pemikiran beliau, Profesor Dedi Mulyasana melihat bahwa masalah kebermanfaatan dalam hal publikasi ilmiah itu adalah yang sesungguhnya harus menjadi poin penting. Jangan kita hanya mengutamakan administratif, artinya mendorong dosen-dosen untuk mengejar jabatan fungsional. Itu adalah sesungguhnya dampak saja harusnya. Jadi yang penting adalah fokus pada bagaimana meningkatkan pengembangan keilmuan sedemikian rupa sehingga hasil riset dan kemudian dipublikasikan itu memberi manfaat satu kepada dosennya, tentunya diri sendiri. Kemudian yang kedua bagi lembaga dan ketiga tentunya bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian. Saya jadi tertarik Pak Lili ketika waktu saya kuliah dulu ya, menyelesaikan S3, saya yakin Prof. Suherli salah satu guru besar kita juga di Udetama, karena beliau yang waktu itu masih kaprodi waktu itu di Dokter Ilmu Manajemen Unpad. Beliau nanya ke saya, Meriza katanya gitu, kamu mau lulus S3 harus milih katanya. Satu, menemukan teori baru. Yang kedua, mengembangkan teori yang sudah ada. Yang ketiga, menyelesaikan masalah di masyarakat katanya. Saya jadi sangat relevan apa yang disampaikan dari Prof. Dedi Mulyasana ini dengan yang disampaikan Prof. Suherli gitu. Nah, kalau begitu isu utamanya adalah kalau boleh kita ngambil konsepnya bagaimana Stephen Covey, Seven Habit ya Pak ya? Start from the end ya? Start from the end ya, ambil dari akhir. Kebermanfaatan gitu ya Pak, esensinya yang disampaikan Prof. Dedi. Jadi relevan antara apa sampaikan Prof. Suherli dengan Prof. Dedi. Betul sekali. Apa sih Bapak kalau bicara kebermanfaatan seperti apa sih Pak kalau kita beliau mendeskripsikannya seperti apa sih Pak? Jadi tentunya kebermanfaatan itu dampaknya kan begitu signifikan, harusnya kan seperti itu. Kalau di bidang keilmuan beliau tentunya harus terjadi pengembangan keilmuan sedemikian rupa sehingga bisa dihasilkan sebuah teori-teori baru ataupun dihasilkan solusi-solusi baru bagi masyarakat yang kemudian ini bisa diimplementasikan. Sekarang buat apa ada perguruan tinggi kalau kemudian tidak memberi solusi kepada masyarakat? Betul sekali. Itu yang didorong oleh Prof. Dedi pemikiran Prof. Dedi dalam kaitannya itu. Ini kalau saya kira hal penting. Betul. Kalau begitu Bapak, ada satu esensi lagi nih sahabat-sahabat komunitas yang saya tangkap ya Pak. Kalau kita kembali ke hakikat metodologi ilmiah Bapak. Di situ di latar belakang itu kita harus bisa melihat sebuah fenomena. Betul sekali. Fenomena itu terjadinya gap Bapak antara yang seharusnya dengan yang kenyataan gitu ya. Dan itu isinya harus relevan dengan apa yang ada di masyarakat gitu loh. Ya, apalagi kalau untuk kita di ilmu sosial ya Pak ya. Ilmu eksak juga seperti itu sebenarnya. Jadi kalau begitu pesan dari Prof. Dedi yang saya tangkap tuh benerin dulu nih di metodologi ilmiah. Tepat sekali, setuju. Jadi itu harus kita menggali permasalahan itu dari akar. Akar digali sedemikian rupa, kemudian kita memanfaatkan metodologi. Beliau mengarahkan seperti itu. Metodologinya harus tepat. Kalau dosen tidak mampu
mengangkat akar masalah dan kemudian juga tidak punya metodologi, bagaimana hal ini bisa membuat solusi pemecahan masalah atau mengembangkan sebuah keilmuan. Kan ada satu menarik Bapak, ketika bicara metodologi udah benar, saya teringat ketika ngambil mata kuliah filsafat ilmu waktu itu. Salah satu kebenaran yang didapat adalah kebenaran pragmatis Pak. Di kebenaran pragmatis itu adalah kebenaran di mana kita bisa menemukan solusi atas permasalahan gitu loh. Betul. Jadi sejauh mana kita bisa memahami sebuah fenomena yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Betul. Betul Pak? Betul sekali. Betul. Oke, ya. Jadi inline sekali apa yang disampaikan Prof. Dedi kepada hasil penelitian. Karena bagi saya, Bapak gini, ketika metodologi udah benar, ada satu fenomena lagi Bapak. Ada satu fenomena lagi. Kadang-kadang penelitian itu selesai ketika simpulan dan saran tidak sampai kepada, kalau kita di praktisi, Pak Lili kan dulu sempat jadi praktisi ya Pak ya. Pak Lili ketika saya sebagai bawahan Pak Lili ngelihat solusinya kepada masalah apa ya, action plan-nya apa gitu ya. Iya betul. Betul Pak, itu terbahas juga nggak Pak dengan Prof. Dedi waktu itu? Iya. Jadi itu dibahas juga kaitannya. Artinya solusi itu harus terasakan ya oleh masyarakat sedemikian rupa gitu kan. Nah karena itu tentunya apakah itu untuk kebutuhan dalam hal ini pragmatis seperti Pak Meri saya katakan, kebenaran pragmatis ya Pak ya, kebenaran pragmatis atau kebenaran keilmuan, walaupun sifatnya masih relatif. Jadi itu sudah diuji sedemikian rupa, bukan hanya sekedar konsep. Kalau bisa untuk pengembangan ilmu muncullah sebuah teori baru, kan begitu. Kalau pragmatis ya tentunya ada solusi baru buat masyarakat sehingga atas masalah yang ada. Atas masalah yang ada. Jadi teringat lagi saya Pak Lili ketika kita bicara tentang ini, kalau kita di disertasi itu ada namanya novelty, kebaruan kebaruan. Betul. Nah di sini sangat relevan dengan apa yang disampaikan Prof. Dedi tadi. Ketika kita menemukan sebuah fenomena, perkuat di kajian teori, plus dibantu di metodologi, dan kita diharapkan menemukan sebuah novelty. Jadi kebermanfaatan itu kalau begitu, boleh nggak kita simpulkan sejatinya di penelitian yang dituliskan dalam bentuk jurnal itu harus bisa menjelaskan kebermanfaatan kepada betul tepat sekali itu yang beliau sampaikan. Nah menurut Pak Lilik nih sebagai redaktur di situ ya, dengan redaktur di situ, ini relevan nggak sebagai solusi atas fenomena yang tadi yang di awal? Ini sebuah solusi yang tentunya disodorkan sama beliau. Tapi mungkin bukan hanya sekedar itu, Pak. Tentu juga harus ada proses di dalamnya yang dibetulin. That's the point. Garbage in, garbage out. Baik, sahabat-sahabat ini semakin saya alhamdulillah Pak Lili dapat insight di sahabat-sahabat komunitas juga pasti kalau bisa mendalami pemikiran Prof. Dedi Mulyasana ini akan bisa merasakan memberikan sebuah pemikiran dalam diri sendiri gitu bahwa saya melakukan penelitian ini, jurnal itu adalah medianya untuk menyampaikan hasil penelitian saya lebih luas ya. Namun demikian Dewan Redaksi daripada majalah Komunita melihat ketika pemikiran Prof. Dedi Mulyasana bahwa fokuskan kepada aspek kebermanfaatan, maka insya Allah itu akan bisa menutupi fenomena-fenomena yang tadi ya Pak ya gitu. Bagaimana banyak penulisan jurnal hanya sebatas gugur kewajiban lalu dibuat dalam bentuk penelitian, dilaporkan, that's it gitu. Tidak selesai. Nah, ini semakin menarik nih sahabat-sahabat sekalian ketika kita bicara jurnal, dan insya Allah kita akan bahas lagi nih, ada satu narasumber satu lagi apa? Satu lagi, Prof. Dedi Mulyana. Mulyana ya gitu. Di sini Prof. Dedi adalah guru besar di Vkom, nggak salah ya? Vkom 4 ya. Betul. Akan memberikan insya Allah saya lihat, karena saya udah baca majalah Komunitas edisi 33 ini, ada versi digitalnya juga kok. Ada versi digitalnya juga. Nanti ada pemikiran luar biasa lagi gitu. Sehingga fenomena publikasi jurnal ada apa bisa dijawab oleh kedua profesor ini. Tapi nggak sekarang kita bahas ya Pak ya. Di segmen ketiga kita akan bahas bagaimana pemikiran Prof. Dedi Mulyana dalam konteks jurnal ini. Oke, itu saja. Jangan kemana-mana.
Kita akan ketemu lagi di segmen ketiga. Ketemu lagi kita bersama Bahasan di redaktur Komunita ya, bahasanya tentang publikasi jurnal ada apa gitu. Nah, sahabat-sahabat, kita di segmen ketiga ini akan membahas pemikiran dari Prof. Dedi Mulyana ya. Di sini Prof. Dedi guru besar Vkom di Universitas Padjadjaran, yang pastinya buat sahabat-sahabat kalau baca buku beliau pasti udah biasa ya. Kalau saya juga termasuk sejak saya S1 dulu sudah baca buku-buku beliau, Pak Lili. Karena bagi saya, kami di HI dulu hubungan internasional, salah satunya bagaimana komunikasi ya. Jadi dasar juga gitu. Betul. Nah, berhubungan dengan materi kita ini, bahasan kita di Komunita edisi 33 ini tentang publikasi jurnal ada apa, kita ingin ngambil nih pemikiran dari Prof. Dedi Mulyana tentang bagaimana melihat kondisi jurnal. Betul. Lalu apa sih yang beliau tawarkan gitu ya ketika diwawancari oleh Pak Lili. Bagaimana Pak Lili gitu? Baik, Pak Mereza. Berbicara tentang jurnal, beliau mengatakan bahwa itu adalah ujung ya, atau beliau menyebutnya adalah buah. Sesungguhnya landasannya, akar, batangnya itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Oh, I see. Tidak mungkin seorang berprofesi dosen kemudian tidak melakukan pengajaran dengan baik. Pengajaran ini butuh konten yang begitu kuat. Betul sekali. Kemudian tidak mungkin dosen juga tanpa melakukan penelitian untuk memperkaya konten tadi sedemikian rupa. Betul. Nah, hasil dari riset ini tentunya harus dipublish, dipublikasikan untuk didiskusikan di komunitas pendidikan, komunitas akademik ya, komunitas akademik, apa itu di jurnalnya itu sendiri, konferensi, atau konferensi, ya, betul ya, seminar gitu ya, dan lain-lain. Betul. Kenapa harus dilakukan? Karena itu adalah tentunya dalam hal pengembangan. Pengetahuannya itu. Betul. Dari situ baru kemudian juga diabdikan kepada masyarakat. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, beliau mengatakan bahwa ini penting, tentunya kan untuk mendapat masukan lebih dalam lagi. Nah, dari situlah kemudian karya ilmiah ini menjadi buah yang bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan. Ini filosofinya menarik buat saya, Pak Lili, ketika mengumpamakan ya jurnal itu sebagai buah gitu ya. Kalau buah akan enak rasanya, kita bayangkan durian lah Pak Lili gitu. Pak Lili suka durian? Menarik sekali durian. Aduh, 11-12 sama saya dia gitu. Nah, kita bayangkan sama-sama komunitas jurnal itu durian gitu. Yang digemari oleh banyak orang Indonesia ya gitu, yang disukai gitu ya. Tapi hati-hati dalam proses menanamnya, lalu memeliharanya, sampai mengambil pun perlu kehati-hatian gitu. Dan saya lihat filosofi yang disampaikan Prof. Dedi luar biasa gitu. Setuju Pak. Luar biasa. Ya Pak Lili? Betul. Karena pertama nih, memang sebagai pendidik, Pak Lili, pengajaran tuh yang kita lakukan ya. Saya merasakan dari 2007 saya jadi dosen, menjalankan program pengajaran, itu kalau saya tidak kuat dalam hal teori, kerangka berpikir ya, kalau saya rasakan esensi dari Prof. Dedi adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Mengajar. Proses Pak. Betul. Itu harus kuat gitu ya. Itu yang saya tangkap dari, karena akar itu kan harus kuat dulu. Betul sekali. Nah, saya lihat kalau seorang pengajar lemah dalam kemampuan berpikir, berpikir deduktif, berpikir induktif. Berpikir deduktif kan saya harus banyak baca teori. Persis. Ya, premis mayor, premis minor, simpulan gitu. Lalu berpikir induktif, melakukan analisis. Khusus kaum. Terakhir adalah scientific. Kalau Prof. Shirley bilang, Meriza, kamu harus bisa menggabungkan antara berpikir deduktif sama berpikir induktif untuk mendapatkan scientific thinking. Betul. Tapi ada satu lagi Pak. Apa itu? Etika akademik. Nah, ini adalah yang penting. Ya. Itu jadi note juga. Note juga. I see. Itu jadi note. Oke. Kalau semua proses itu kemudian tidak dilandasi sebuah etika akademik, tentunya di situ kan ada 5 akademik.
Betul, betul. Saya kira masalah satu adalah kejujuran, Iya, integritas. tanggung jawab, kemudian juga responsibility, Ya, accountability. akuntability, dan kemudian juga keadilan. Oke. Dan menghargai karya orang lain. Asik. Mungkin proses itu dilakukan, Asik. kemudian kita juga tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu didapat ketika proses melakukan riset itu. Proses ini. Ya, Dan melandasi. Asik. Paham saya Pak Ali Ya. kalau begitu. Bahwa memang fenomena yang kita bahas di majalah Komunita ini salah satu dasarnya adalah etika. Integrity, kejujuran, accountability. Saya ngambil sumbernya dari mana ya? Betul. Bukan asal comot aja atau asal ambil gitu. Responsibility, bertanggung jawab atas hasil penelitian, menghargai karya orang lain, ya harus kita tampilkan nama dia di referensi. Betul, gitu ya Pak ya. Gitu. Betul sekali. Itu ya memang kalau kita jarang meneliti, paling itu akan ketemu. Apakah dia terbiasa gak menulis referensi? Apa pesan Prof. Dedi berhubungan dengan proses itu? Karena itu yang saya lihat fenomena yang kita bahas tadi itu apa istilah root cause analisisnya adalah tadi Pak Lili, ketika etika Pak Lili. Gimana Prof. Dedi menggambarkan itu Bapak? Jadi sekarang itu memang fenomena yang tadi di awal bahwa hal itu dilupakan. Ada kecenderungan semua hanya bekerja tentang bagaimana kita hasilnya seperti itu. Prosesnya tidak dilakukan. Nah, proses yang tidak dilakukan ini tentunya yang paling kuat adalah beliau menekankan ya tentunya etika dulu. Ada kejujuran tadi yang kaitannya dengan akuntabilitas, kemudian tanggung jawab dan kemudian juga keadilan. Nah, dan juga tentunya tadi dikatakan bahwa kita katakan bahwa menghargai karya orang lain. Karena itu jadi dasar Pak Ali. Nah, ada yang menarik satu lagi. Saya pengen melihat keterhubungan antara pemikiran Prof. Dedi Mulyana dengan Prof. Dedi Mulyasana tadi. Bicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, sejauh mana Prof. Dedi Mulyana melihat kebermanfaatan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk pengabdian masyarakat? Itu kalimatnya tadi yang saya tangkap Pak. Atau sebaliknya menurut saya dari hasil pengabdian masyarakat bisa lagi kita lakukan riset gitu. Gimana beliau melihat Pak? Dia sebagai upaya untuk mendapatkan buah yang enak tadi. Betul. Ya tentunya tadi bahwa ketika hasil sebuah riset sedemikian rupa, kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, apakah itu dalam bentuk pengabdian atau tidak hanya itu. Mungkin kalau sebuah produk tentunya harus hilirisasi. Hilirisasi mungkin kita bisa mengajak masyarakat dunia industri. Sama-sama ya Pak. Sama-sama. Itu kaitannya dengan hilirisasi. Kembali kepada yang tadi tentunya, khususnya dalam hal pengembangan dosen itu sendiri. Tentunya hasil-hasil tadi bisa diolah kembali menjadi bahan ajar. Bahan ajar yang mendasar yang kemudian menjadi circle yang makin akumulasi pengetahuan itu menjadi mempertajam, memperdalam dan segala macam, sehingga anak didik kita juga tentunya akan lebih semakin kaya tentunya. Itulah buah, hasil daripada buah. Hasil buah. Baik sahabat-sahabat komunita, luar biasa ya. Saya sebagai host di sini merasakan luar biasa ya apa yang dikasih pemikiran oleh Prof. Dedi, bagaimana kita sebagai akademisi ketika membuat jurnal bukan tujuan tapi itu adalah buah daripada hasil tridharma perguruan tinggi kita gitu, pengajaran gitu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sejatinya itu ada poin di situ yang saya tangkap dari Prof. Dedi tadi. Ketika kita mengutamakan berbasis kepada tridharma perguruan tinggi, ada kemampuan berpikir kita yang diperkuat. Lalu apalagi di proses riset kita harus bisa menjaga namanya etika. Etika bicara tentang kejujuran, etika bicara tentang akuntabilitas, responsibility, keadilan sampai menghargai orang lain. Itu akan meminimalisir tadi fenomena yang di awal yang kita bahas di majalah komunita ini. Nah, bagaimana seharusnya harus kita lakukan dari fenomena pemikiran Prof. Dedi Mulyasana dan Prof. Dedi Mulyana ini redaktur
membuat apa sih poin-poin yang menjadi kunci gitu yang bisa kita ambil dalam konteks di sebagai seorang akademisi agar publikasi jurnal ada apa sekarang jadi positif gitu. Baik, itu saja untuk segmen ketiga ini. Kita akan ketemu lagi nanti di segmen keempat. Jangan kemana-mana. Baik, sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di segmen keempat. Tentu segmen-segmen yang ditunggu ya. Segmen yang akan bahas apa sih dari fenomena pemikiran Prof. Deddy Mulyasana, Prof. Deddy Mulyana, bagaimana Dewan Redaktur mengambil esensi intisari yang bisa dibagikan kepada sahabat sekomunitas. Kenapa? Inilah poin utama di majalah Komunitas edisi 33 November 2022. Nah, Pak Lilik, kita udah bahas tuh fenomena. Sepakat dengan Bapak tadi bahwa ini mengkhawatirkan. Kenapa? Ini bicara tentang dunia akademik. Dunia bagi saya adalah penjaga gawang. Betul. Ya, pemikiran, etika, karena nanti akan ditelurkan lagi kepada anak-anak didik kita. Lalu Prof. Deddy Mulyasana sudah memberikan pemikiran, Prof. Deddy Mulyana. Nah, bagaimana teman-teman Dewan Redaktur membuat sebuah analisis dan rekomendasi apa yang harus dilakukan? Baik. Di edisi kali ini. Mangga, Bapak. Baik, sobat-sobat komunitas, dari uraian tadi kami berkesimpulan Jadi ada 3 hal sebetulnya yang paling mendasar. Pertama adalah bagi individu dari dosen itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Tentunya harus memahami atau menghayati memaknai juga bahwa sebagai profesi dosen tentunya harus mengemban 3 hal. 3 hal itu harus menjadi komitmen. Pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan publikasi dan pengabdian masyarakat. Betul. Nah, itu dari sisi tugasnya. Ini kembali ke diri artinya, Pak ya. Nah, kembali kepada redaktur melihat kesadaran diri. Kesadaran diri. Jadi itu yang harus betul kembali ke profesi awal. Ke profesi awal. Jadi itu yang harus disadari. Ini itu baru penting, pemahaman tentang tugasnya. Ini penting. Kemudian yang penting ya, Pak? Persis penting sekali. Nah, kalau menurut Bapak ini berapa persen, Pak? Kalau dibandingkan Bapak rencana mau ngasih 3 tuh, ini seberapa kontribusinya terhadap penyelesaian fenomena tadi? Karena ini tugas utama tentunya, di atas 40% lah harus Kalau begitu back to basic Pak, tupoksinya ya, Pak ya. Ya, basic kepada tupoksinya. Itu sahabat-sahabat, ketika kita menjadi seorang dosen, kita harus baca lagi nih hakikat kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai peneliti dan juga berkontribusi pada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Apa sih activity yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus menjalankan tridharma perguruan tinggi? Karena kalau kita kembalikan ke konsepnya Prof. Deddy Mulyana, ini adalah akarnya ya, Pak. Gitu. Itu individunya ya, Pak. Gitu. Nah, tambah satu hal lagi. Apa itu? Harus betul-betul konsisten dengan etika akademis. Itu untuk diri dosen, Pak. Individunya yang kedua, ya, Pak ya. Individunya. Yang kedua bagi lembaga. Lembaga punya peran penting, Bapak? Punya peran penting dalam hal ini. Saya kira lembaga punya kepentingan juga. Dia sebagai institusi pendidikan tentunya harus menjaga marwah lembaga pendidikannya. Kalau gitu nggak bisa lepas dong dari individu tadi. Itu bagaimana sistem di dalam ini tentunya bisa membangun. Memberi ruang kepada dosen untuk menjalankan tridharma dan juga ada koridor-koridor etika tadi yang harus dikembangkan menjadi dalam sebuah sistem. Artinya itu proses ya, Pak ya? Proses. Jadi bagaimana lembaga bisa menjamin sebuah proses dalam hal startingnya dari si dosennya membuat penelitian, itu dikawal, lalu bagaimana direview, apakah dari sisi tadi kelengkapan metodologinya, etikanya, sampai kepada bagaimana kebermanfaatan masyarakat. Itu lembaga signifikan, Bapak? Signifikan. Tanpa dorongan lembaga tentunya bagaimana situasi akademik bisa berkembang, mereka bisa menghasilkan hal itu. Artinya peran akademik ini penting. Peran lembaga ini penting. Jadi lembaga bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi. Fenomena tadi.
Oke. Karena ya memang kalau saya lihat Pak Lili, kita angkat sedikit cara berpikir kita bicara tentang ekosistem. Betul. Ya kan membuat sebuah penelitian, ada proses tridharma tadi, penelitian khususnya, lalu sampai ke jurnal, emang diperlukan sub-subsistem di situ ya Pak ya. Persis. Sub-subsistem ini yang membangun sebuah ekosistem. Iya. Dan itu di dalam sebuah ekosistem harus ada leadernya. Betul. Leadernya itu lembaga. Lembaga. Oke. Ketemu saya Pak Lili. Iya. Oke. Yang ketiga Pak Lili. Nah, yang ketiga tentunya ini peran masyarakat, stakeholder. Oke. Stakeholder di pendidikan ini betul. tentunya ada beberapa. Iya. Kita jangan atau dosen jangan hanya berorientasi kepada mahasiswa. Iya. Mahasiswa itu salah satu. Tapi ada satu hal lagi. Tentunya dunia kerja. Iya. Dan masyarakat secara luas. Masyarakat ya, stakeholder utama ya. Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Masyarakat akan melihat lembaga itu sebagai perguruan tinggi, begitu ya. Tapi masyarakat juga bisa secara langsung berkontak dengan dosennya dalam aspek-aspek tadi pengabdian atau apapun dan segala macam. Ini kan harus dicerminkan dalam bentuk layanan, Pak. Layanan yang bagus. Kita harus melihat 3 hal, Pak. Ada 3 dimensi layanan itu, yaitu adalah lembaga pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan ya, lembaga pendidikan. Kemudian tentunya masyarakat dalam hal ini dunia industri kah atau masyarakat umum kah, dan yang satu adalah dosennya. 3 hal ini tentunya dalam segitiga ini harus betul-betul dibuat sedemikian rupa terjadi interaksi yang kemudian mengembangkan potensi itu, sehingga terjadi sebuah layanan yang betul-betul prima. Sinkron ya Pak ya. Sinkron. Iya betul. Layanan begitu prima sehingga semua merasa terwakili bahwa apa yang menjadi harapannya itu sesuai ekspektasinya. Kalau begitu Pak Lili, ada menarik Pak Lili ketika bicara fenomena dan ada masyarakat gitu. Saya melihatnya gini, ada satu kata kunci yang Pak Lili sampaikan tadi bahwa ketika sebagai seorang akademik betul, kami harus menekan jurnal. Jurnal itu hakikatnya kan mempublis ya. Betul. Mempublish hasil penelitian yang bisa dibaca oleh masyarakat. Betul. Nah, diharapkan masyarakat itu bisa memberikan respon ya Pak ya. Respon atas hasil penelitian tersebut. Ya, apakah ini sesuai dengan kaidah akademik, plagiarisme dan macam-macam itu rasanya itu bisa jadi bisa jadi penjaga gawang dalam tanda kutip ya Pak ya gitu. Diharapkan itu bisa memberikan kesesuaian antara yang seharusnya gitu ya dengan. Nah, Pak Lili, ini jadi menarik nih paling 3 poin ini ya. Jadi dari individunya, si dosennya, lembaga dan masyarakat sebagai stakeholder. Ya, yang menurut saya stakeholder sahabat-sahabat juga publisher di mana jurnal juga bertanggung jawab di situ ya Pak ya gitu. Nanti kan mereka punya reviewer gitu ya Pak Lili. Artinya ini kredibilitas, reputasi jurnal di mana tempat tulisan atau hasil penelitian itu diterbitkan, dia harus bisa berorientasi kepada Prof. Dedi tadi sampaikan ya. Ada kebermanfaatan atau tidak. Lalu dari sisi akar hasil penelitian itu berbasis kepada akar tridharma apa tidak, dan etika. Terjaga apa tidak. Artinya 3 ini menjadi titik dan ditulis di sini ya Pak Lili? Ada di sini. Oke, luar biasa. Teman-teman bisa baca di sini lebih dalam. Di edisi 33 ya Pak Lili ya? Edisi 33 majalah Komunita. Betul. Silakan disimak. Betul. Dan ini saya yakin Pak Lili, kita itu seperti apa ya Pak Lili? Majalah ini sebagai apa istilahnya bagian kecil daripada stakeholder. Semoga ini bisa jadi pemikiran yang bisa bermanfaat buat kebaikan gitu. Sehingga hasil ada dorongan buat dosen untuk meneliti berbasis kepada tridharma perguruan tinggi dan memikirkan manfaat serta etika, lalu diproses, diawasi oleh lembaga, seolah QC itu ada lembaga. Terakhir di masyarakat termasuk juga jurnal sebagai penerbit, dia juga bertanggung jawab atas nilai daripada ini. Nah, apalagi kita nggak kerasa nih waktu kita udah masuk segmen keempat dan waktu kita mau habis, Pak Lili. Nah, Pak Lili, apa nih closing statement dari Pak Lili kepada sahabat-sahabat komunitas tentang publikasi jurnal yang menjadi tema sentral kita di edisi 33 ini? Mangga Bapak, ada apa? Buat sobat-sobat majalah Komunita,
ini memang hanya sebagian kecil dari permasalahan pendidikan kita mengenai publikasi jurnal, tapi ini adalah tentunya harus menjadi pemikiran kita bersama agar tentunya proses pendidikan yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah karya-karya dalam bentuk publikasi jurnal, bisa mengangkat tentunya pengembangan keilmuan kita dan juga lebih meningkatkan tentunya kualitas dari proses pendidikan dan juga hasil lulusan. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, sahabat-sahabat komunitas sekalian, bagi saya program edisi perdana kami di majalah Komunita ini dalam versi video bisa memberikan insight buat sahabat-sahabat sekalian gitu, bahwa satu isu yang berkembang saat ini, masalah fenomena yang berkembang saat ini, masalah jurnal, di satu sisi menjadi kewajiban buat para dosen gitu ya, tapi fenomenanya adalah ada hal-hal yang sampaikan Pak Didi tadi, plagiarisme dan macam-macam, sehingga membuat kondisi jurnal itu menjadi relatif menurun gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan insight dari Prof. Didi Mulyasana bagaimana sejatinya seorang dosen meneliti itu fokus ke aspek kebermanfaatan, dan Prof. Didi Mulyana tadi menyampaikan tridharma sebagai akar untuk mendapatkan buah di jurnal berbasis kepada etika. Ini menjadi pemikiran-pemikiran luar biasa untuk memperbaiki kualitas jurnal, penelitian dan jurnal di negara kita, khususnya di dunia pendidikan. Dan pada akhirnya 3 hal yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, penguatan kesadaran dari seorang dosen bahwa mereka adalah insan pendidik yang punya etika, ya, punya tanggung jawab di dalam perguruan tinggi, harus dipahami kewajiban lembaga untuk memperkuat dan mengawasi bagaimana dosennya meneliti, dan terakhir stakeholder atau masyarakat dan juga penerbit jurnal bisa berkontribusi bagaimana memperbaiki kualitas jurnal sehingga fenomena yang terjadi bisa diminimalisir. Dan saya rasa luar biasa edisi perdana ini Pak Lili ya. Semoga sahabat-sahabat silakan nanti baca di majalah Komunita edisi 33 ini, ada tersedia juga di versi cetak dan ada nanti di bawah di versi webnya, ada di situ bisa dibuka gitu ya, versi digitalnya ya maksud kami. Nah, ini akan bisa memberikan manfaat insight buat sahabat-sahabat sekalian, khususnya teman-teman para dosen. Itu saja edisi perdana kali ini, kita ngebahas bahasan utama di Komunita edisi 33. Publikasi jurnal ada apa, sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kami makasih Pak Lili atas kehadirannya di forum ini. Saya Meriza sebagai host untuk program ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.